will shift resources away from agents to fix the core ChatGPT experience. Last month, Google released an updated version of its AI model called Gemini. Now that we are more aware of what AI is, and the AIs are currently programmed to not be able to not fill in. They will refuse to copycat Because they've been aligned. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman Philip, Pak Poltak keren banget tadi. Jujur saya banyak belajar tadi sama Pak Poltak. Suaranya bisa kayak gitu ya. Stres. Baik, saya akan lebih banyak dari sisi teknologi. Ada kisah banyak di belakangnya. Saya orang akademik, saya bukan orang finance, jadi saya teknologi dan kita di kampus sama teman-teman targetnya adalah bagaimana caranya supaya bangsa ini bisa bikin AI sendiri. Jadi kita ya oke lah, tadi Pak Poltak udah bilang OpenAI invest berapa ratus miliar, kita berjuang bikin sendiri dan kita melepaskan buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK dan guru free. Jadi ada 23 guru dan kita berharap ini akan merubah kurikulum dan budaya kita supaya bangsa ini akhirnya bisa bikin semua sendiri. Tapi sambil kita lihat ya slide-nya, saya tidak kayak Pak Poltak. Oke, next. Ini lebih ke arah, ini sejarahnya kira-kira. Jujur AI mulai bergerak mulai dari tahun 1950 sih. Sampai sekarang. Tapi di tengahnya sebetulnya ada winternya, ada mereka tidak ada pergerakan karena mereka pikir ini nggak akan berkembang. Yang seru dari makhluk ini kalau sekarang mungkin kita pakai kayak ChatGPT, large language model dan sebagainya. Sebelum itu sebetulnya, sebelum ada transformer dan sebagainya, yang akan menarik sebetulnya machine learning, deep learning dan teman-temannya. Jujur saya hari ini masih lebih ke arah machine learning, deep learning karena resource yang dibutuhkan tidak segede GPU. Hari ini kita kesulitan, bangsa ini agak kesulitan karena untuk dapetin GPU dari luar setengah mati karena Amerika ngeblokir. Amerika sama Cina berantem lah tuh dua. Dan kita akhirnya kesusahan buat dapet GPU, makanya sekarang target kita bagaimana kita bukan ke arah LLM sih. Ini yang internal ya di Indonesia, kita banyaknya lebih ke arah SLM, Small Language Model. Itu kita bisa pakai CPU biasa. Nah, untuk bisa sampai GPU dan teman-temannya, itu ya saya harus berterima kasih betul pada OpenAI karena mereka membuat fondasi yang lumayan bagus dan teman-teman akhirnya bikin Open LL lama, OO lama nyebutnya ya. Dan itu free dan kita pakai itu. Dan jujur ya, orderannya lagi gila-gilaan di kementerian, lembaga, kabupaten, kota maupun swasta minta itu semua dan kita mulai implementasi sendiri. Jadi kita ya alhamdulillah si OpenAI dan teman-temannya invest gede-gedean, tapi kita juga teknologinya kebuka, kita bikin di Indonesia sendiri juga. Nah tapi itu mungkin levelnya nggak level orang gede ya. Kalau tadi saya keder ngedengerin Pak Poltar dari tadi, buset mainannya duitnya gede banget. Saya mainnya duitnya kecil-kecil Pak. Mainnya cuma juta-juta, yang ini udah triliun-triliun. Oke, next. Jadi kira-kira itu perkembangannya. Nah, lompatan besar yang ada memang dasarnya dari LLM tadi, yang multimodal karena dia bisa audio dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat model di dalamnya, itu persamaan linear semua. Jadi kalau kita pakai neural network dan sebagainya persamaan linear, tapi dia bisa macam-macam. Agentic AI dan autonomous itu dahsyat banget karena kita bisa nempelin si AI kemana-mana sih. AI buat nempel ke account bank, AI buat nempel ke dokumen. Ini teman-teman, ini contoh aja contoh. Teman-teman ini apa sih namanya? Ekspor import. Mereka kesulitan karena semua dokumennya kan kertas tadinya. Kalau di scan, masukin ke database, prosesnya tetap lama. Akhirnya mereka harus bisa deteksi. Ini apa nama, ini alamat, ini apa-apa. Itu pakai AI semua sekarang. Dan jujur mahasiswa saya sampai ditarik teman-teman Uni-Air, itu ada 30-an orang ditarik semua buat mengembangkan AI seperti itu. Dan kerjaan seperti itu banyak banget sih sekarang. Karena dokumen yang lama bentuknya masih kertas, JPEG dan sebagainya harus masuk ke database. Itu
Oke. Kuncinya supaya Indonesia bisa berkembang open source ini. Jujur kemarin saya diundang sama Pak Ramos Horta ke Timor Leste karena mereka pengen banget supaya negara Timor Leste bisa naik pakai AI. Cuman agak sakit hati dong, gila loh. Gue cuman gedein Timor Leste. Mereka antusias banget, akhirnya dengan roadmap yang sama saya rubah ke Indonesia. Jadi kita bikin buat roadmap Indonesia. Salah satu produknya adalah kita lepasin buku tadi, 23 buku buat SD sampai guru. Buku ini bukan buat bikin, bukan buat make AI, bikin AI. Karena kita nggak pengen supaya negara ini jadi konsumen aja seperti Pak Poltak bilang, kita pengen jadi produsen juga. Tapi pakai alat yang murah-murah gitu, pakai CPU kalau bisa. Konsekuensi kita pakai CPU kita harus fokus, kita nggak bisa jadi general banget, segala bisa kita fokus. Misalnya untuk trading doang, misalnya tadi untuk ekspor import, jadi kecil banget. Untuk AI di financial, contohnya ini contoh aja, Anda lebih jago lah sebetulnya. Prediksi pasar, sentimen analisis, simulasi resiko, advisor, robot. Ini jujur, ini banyak kemarin teman-teman UMKM juga minta ke kita, mereka butuh banget buat kata tadi advisor, mereka juga butuh banget buat help desk. AI-nya disambungin ke ChatGPT. ChatGPT lagi salah, WhatsApp. Jadi kebanyakan mereka interaksi pakai WhatsApp, kemudian yang jawab manusia collapse nggak kuat karena banyak banget yang ngomong, akhirnya sekarang mulai AI. Ini bayangin pasarnya. Ada 60 juta UMKM di Republik ini. Mereka udah gak kuat semua buat ngehandle transaksinya. Akhirnya mereka minta tolong, Pak No bisa gak bikin ini? Oke, free. Ini bayangin ini gak usah panjang-panjang lah. Nyewa 10.000 sebulan satu UMKM. Duitnya berapa? Keren lah. Oke, lanjut. Oke, dari sisi teknologi ini ya oke lah. Kalau kita pakai LLM dan sebagainya kita butuh GPU. Tapi sekarang sudah mulai ada NPU, cuman kita ada masalah di drivernya dan ini akan gede banget. Cuman kita kesulitan buat dapat cardnya sekarang karena diblokir dari Amerika. Yang paling keren banget ekosistemnya open source. Sekarang banyak sekali open source, kita bisa ngembangin ini cepet banget. Ini buka rahasia sedikit, saya bikin AI seperti ChatGPT di rumah sendiri yang dipakai komputer gaming. Jadi komputer gaming kita bisa kita pakai, pertanyaannya berapa lama bikinnya? 30 menit Pak. Cepet banget buat bikin seperti itu. Modelnya gimana? Modelnya banyak sekarang dan teman-teman Indonesia mulai bikin fine tuning modelnya supaya bisa tune buat orang Indonesia. Free. Udah mulai kacau nih sebetulnya. Tapi ya mudah-mudahan nanti teman-teman dari bursa, investor jadi bisa dapat manfaatnya. Nah integrasinya nanti AI, cloud, edge. Itu. Edge itu maksudnya gini ya. Kita bisa bikin cloud, tapi tidak perlu di cloud di internet sana, kita bikin cloudnya lokal sih. Gitu, ini mainnya di situ. Next. Ini jujur, ini saya lagi ngira-ngira, karena saya bukan bukan investor, saya akademisi. Kira-kira bagaimana cara AI mengubah investor berinvestasi? Pertama, mungkin kita harus tahu dulu ya, AI itu kemampuan utamanya 2, atau machine learning atau dan sebagainya 2 utama. 1 untuk klasifikasi, yang kedua dukun, buat ngelihat ke depan, prediksi. Oke, 2 itu. Oke, konsekuensinya dia bisa menganalisa fundamental, teknikal, otomatis jauh lebih cepat. Tapi yang jadi masalah di situ adalah kita harus bisa ngumpulin semua datanya. Sebanyak mungkin. Semakin banyak data yang kita feed ke AI, data trainingnya jadi bagus, nah kita bisa melakukan prediksi dengan lebih presisi, kira-kira gitu. Kuncinya di data itu. Yang jadi masalah, jangan sampai datanya kotor, jangan sampai data dimasukin garbage segala macam. Kalau masuk garbage, keluarnya juga garbage, itu yang jadi masalah besar. Ini masalah besar di Republik ini karena sebagian besar data bentuknya kertas. Jadi itu kayak BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, komplain ke saya. Pak No, ini gimana kita analisanya? Ya udah, pakai OCR kepaksa. Gitu.
Pakai OCR, kemarin jujur nih teman-teman SKK Migas, mereka meng-OCR-kan semua arsipnya dia. Supaya bisa prediksi ke depan kan, jadi temuan KPK Pak. Kenapa coba temuan KPK? Mereka selama ini invest 1 M per bulan buat maintain gedung, buat nyimpen arsipnya. Di-OCR-kan tuh semua arsipnya. Nggak bisa Pak. Karena aturannya harus kertas, mateng dah lu. Oke lanjut. Kita bisa pakai, maksud gue lanjut saya yang lanjut. Kayak Pak Poltak juga, kena gue. Itu kita bisa pakai deep learning untuk prediksi pola harga dengan akurasi yang tinggi. Cuman konsekuensi di sini adalah kita harus nyimpen histori tadi. Nah saya nggak tahu, saya bukan orang ini ya. Seberapa gampang sih dapat ininya data-data dari harga tadi. Nggak bisa bentuk grafik doang, kalau bisa dapat file Excel-nya sih, kalau nggak agak susah tuh. Nah itu, kalau ada enak. Ke bawahnya risk management, otomatis. Jadi kita bisa, kalau saya melakukan analisa biasanya dari yang grafik yang kayak gitu, saya akan sambungin sama berita dan sebagainya. Itu makanya bisa disatuin jadi satu. Dari situ kita bisa prediksi kira-kira bahayanya seperti apa atau opportunity ke depan seperti apa juga bisa kelihatan. Tapi kita harus fitur yang kita analisa bukan hanya grafiknya doang, tapi berita yang berbentuk teks, kalau ada pidato presiden apa segala macam semua dianalisa jadi satu, baru kita bisa lihat ke depannya sih, lebih presisi jadinya. Jadi bukan cuma angka doang kita lihat, semuanya dilihat. Pakai AI itu sangat mungkin banget. Cuman kalau udah sampai teks, sampai video segala macam, udah mulai main GPU. Tapi kalau cuma teks doang, angka kita CPU kena dapat sih, gitu ya. Next. Nah, untuk membantu proses analisis, itu sebelah kanan contoh prompt-nya kalau kita mau pakai. Oh iya, ini semua file silahkan diambil. Nanti mungkin saya minta tolong sama Pak Daniel sama teman-teman di Philip. Kalau boleh di hosting, alhamdulillah terima kasih. Silahkan ini free, saya alirannya copyleft, saya bukan copyright. Copyleft semua, silahkan diambil. Termasuk ada kumpulan buku saya ada di Google Drive di s.id/free OWP ebooks. Free bisa diambil semua, itu banyak banget buku AI tapi teknik ya. Cara bikin AI dan sebagainya free, bisa diambil. Kalau mau dikasih linknya dari teman-teman Philip, saya terima kasih banget. Ini contoh buat bantu analisis ya. Kita baca laporan, kita bisa prompting buat ringkasan laporan keuangan ini jadi 10 poin yang mudah. Terus apa dampak berita ini terhadap perusahaan X? Ini contoh buat sini ya, yang saya kerjakan lebih kurang ajar sih. Misal, saya harus bikin paper jurnal, saya reviewer di paper jurnal. Yang saya lakukan kurang ajar banget sih. Ini dapat paper, saya masukin AI. Tolong analisa abstrak, intro, hasil segala macam di rating keluar Pak. Jadi ini bukan rahasia dulu ya. Saya bikin buku buat acara ini, teman-teman Philip kan, Pono minta slide. Kagak, gue gak mau ngasih slide tadinya, gue kasihnya buku. 100 halaman tuh saya kasih ke Philip, silahkan kalau bisa nanti Philip ini ya. Itu buku bikinnya Pak, cuman 7 jam, 100 halaman. Gitu, karena pakai AI. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai halusinasi, itu aja sih. Jadi bentuknya kayak gini, suruh minta bacain, resikonya bisa kelihatan. Kita juga bisa, kalau kita udah mainan otomasi, kita bisa bikin watchlist otomatis. Kita bisa screening saham apa yang bagus, validasi buat keputusan sebagainya. Jadi kita nggak ngikut orang aja. Oh sini kayak kita ikut aja, kagak. Suruh si AI buat analisa bener. Cuman kalau mau jago, kita harus upload sih sebetulnya background dari si perusahaan tadi kita upload. Yang jadi masalah kalau kita ngupload gitu, apalagi ini minta maaf nih, saya kan kadang-kadang bekerja juga sama teman-teman di aparat ya, TNI dan sebagainya. Upload jadi masalah ke ChatGPT dan teman-temannya. Ini bayangin ada dokumen yang sifatnya sangat sensitif, rahasia, di-upload, berabe kan urusannya. Nah, jadi hati-hati upload. Jadi saya biasanya akan bikin server lokal sendiri. Oke. Modalnya nyolong komputer gamenya anak-anak, ambil. Jadi kita asli gampang kalau tahu caranya. Next. Buat
analisa ada 4 hal yang biasanya bisa gampang dengan memakai AI. Kita bisa bandingin 2 perusahaan. Kalau saya sebagai akademisi, biasanya saya membandingkan paper saya dengan paper yang lain. Gitu. Kalau perusahaan ya kita upload aja portofolio masing-masing perusahaan, diupload, bandingin apa aja. Jadi kita bisa juga melihat tren, bisa bandingkan, bisa cek sektor, asal datanya diupload ya. Nah itu yang agak bahayanya di situ aja sih. Cek fundamental, laba, untung, arus kas, segala macam, bandingkan kompetitor siapa yang efisien. Jadi caranya cuma ngupload dokumen, kasih prompt, tolong cek apa tren ke depan, cek sektor, cek apa, gitu aja sih prompt. Yang kalau pengalaman saya, kalau upload kayak gini, Grok, saya kagum sama Pak Poltak nih, mainannya parah banget dia. Saya kalah sih sebenarnya. Tadi ngasih lihat, Bono ini, wah buset. Saya nyoba Gemini, mungkin karena Gemini yang gratisan saya pakai ya. Nggak bisa diupload filenya, jadi saya cuma pakai 2 Pak. Pakai yang Grok sama pakai ChatGPT yang bisa ngupload, udah gitu saya kasih prompt kayak gituan. Yang free-freean, tapi kalau saya pakai AI saya sendiri ya saya upload nggak masalah sih. Itu ya beres ini. Frameworknya cuma sederhana, 4 langkah aja. Lihat tren, cek sektor, cek fundamental, bandingkan kompetitor. Next. Kesalahan fatal kita sebagai pengguna AI. Kita sering berpikir AI selalu benar, salah. AI itu bodoh sih sebetulnya. Kalau kita nggak ngupload data, dia sering salah. Itu satu. Kemudian ini teman-teman di TVRI kemarin rada marah ke saya. Mereka kan nanya, Pono gimana AI pintar kagak? Menurut gua sih tolol, ngamuk. Terus, sering kita menggunakan AI tanpa memahami cara kerjanya. Gitu. Kuncinya gini nih. AI pinter kalau kita kasih data training, itu kuncinya sebetulnya. Terus promptnya juga harus presisi banget. Kalau saya lagi promptnya kadang-kadang seringkali 2 halaman Pak. Kalau kita nge-prompt kan satu kalimat 2 kalimat, gua 2 halaman, itu yang bikin nggak presisi gitu ya. Jadi harus tanya, nah ini karena saya sering sama TNI dan sebagainya, ini nggak enak ngejelekin orang Jadi mereka seringkali, minta maaf ya, pimpinan seringkali berpikir bahwa AI pinter banget. Mahasiswa saya bikinin AI nih buat aparat ini, bikin AI. Terus bosnya nanya, kok ditanya ini gak ngerti, tanya kok AI-nya goblok banget sih, dia bilang gitu ya. Terus anaknya bilang, Pak, anak buah bapak nggak mau ngasih data, kan datanya bayangin di TNI kan datanya sensitif semua kan, nggak dikasih ke anak, ke programmer kan, nggak diupload ya jadi bodoh kan, terus jenderalnya marah ya begitu dah gitu. Terus seringkali kita mengabaikan risiko karena terlalu percaya sama AI gitu ya. Kalau kita, ini jujur dulu, saya kan akademisi, kerjanya nulis paper jurnal. Yang paling sering, kesalahan fatal yang sering terjadi adalah tolong buatkan referensi untuk tulisan saya. Keluar referensinya, tapi halusinasi semua. Gitu, kayaknya beneran padahal bohong. Itu yang agak berbahaya ya. Dan saya kadang-kadang kalau nulis laporan juga gitu. Ya misalnya siapa minta, saya tulisin, ini kayaknya nggak bener deh, nggak ada. Cari di Google, bener kagak ada. Jadi itu harus hati-hati. Terus penggunaan AI tanpa memahami profil resiko pribadi. Yang agak berbahaya data pribadi kita. Bahaya banget. Jangan sampai data pribadi kita seringkali diupload ke AI. Kita bisa eksploitasi. Contoh yang sederhana ya. Gak apa-apa. Saya rada ini contoh bagaimana cara masuk neraka soalnya. Ini contoh ya, contoh. Kita semua tahu suaranya Pak Prabowo, suaranya Pak Jokowi banyak di internet. Bisa enggak kita ngambil suaranya mereka buat jadi data training? Bisa enggak kita bikin deepfake dengan supaya jadi Pak Prabowo dan teman-teman? Bisa banget, dan itu sangat mudah. Nah itu yang kayak gitu sih. Ya serba salah ya kalau udah level Pak Prabowo, Jokowi kan serba salah. Orang dia harus ngomong, direkam sama TV segala macam, ya udah. Dan korbannya banyak sih, sampai bekas menteri ngomong ke saya, Pono, kok saya dijadiin kayak sales obat?
ini bekas Menteri Kesehatan. Ya gimana ya Bu ya, mau diproses enggak? Tapi nama Ibu nanti muncul di media, ya udah nggak usah Pono, ya udah. Gitu loh, ya kita hati-hati aja ya. Ya kalau saya udah tahu, saya sering digituin, tapi udah. Next, waktu gue habis bentar lagi. Penutup. Pesannya cuma sederhana, ini promnya sih sederhana di bawah ya ke AI. Tolong bantu saya membuat keputusan investasi yang paling rasional berdasarkan data ini. Waktu ngomong berdasarkan data ini, datanya diupload gitu ya. Supaya dia tidak halusinasi. Hati-hati kalau kita tidak ngupload data, AI-nya akan halusinasi. Jadi sambil ngupload data, kasih prompt seperti itu, nanti dia kasih keputusan investasi mana yang paling bagus. Oke. Tapi yang penting, satu, AI sangat bagus jadi guru yang baik supaya kita bisa cepat paham. Kedua, AI bukan dukun. Dia nggak bisa buat ngeramal. Itu ya, hati-hati. Jadi kalaupun dia bilang tahun depan trennya bakal bagus, jangan 100% percaya sama AI. Percaya sama yang bikin manusia aja. Ketiga, fokus pada fakta dan data. Jangan pakai emosi kalau kayak ginian. Oke, jadi mainnya rasional aja, fakta datanya dimainin. Tapi ujungnya tetap manusia yang mengambil keputusan, bukan mesin. Karena mesin itu nggak pintar sih sebetulnya. Tetap kita yang lebih pintar dari manusia dan kita derajatnya lebih tinggi dari mesin, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah bermanfaat. Bila taufik walhidayah, salah kembalikan pada pembawa acara. Pak Ono tetap berkenan berada di stage. Saya tahan dulu ya Pak, selagi kita siap. persiapan untuk talk show ya Pak.